diperkirakan kebutuhan minyak goreng 5 sampai 6 juta ton, diperkirakan CPO, oleokimia kira-kira 4 juta ton CPO, dan biodiesel 9,6 juta, sebenarnya 9,6 juta kiloliter per tahun untuk 30% itu. Dan biasanya saya mengkonversinya dengan specific gravity ataupun berat jenis 0,87. Jadi sebenarnya ini hanya kira-kira 9 ton kurang, 9 juta ton kurang. Bagaimanapun juga kebutuhan kita dalam negeri masih jauh lebih rendah daripada produksi total yang 49 juta ton itu. Oleh karena itu, kelebihannya perlu diekspor ataupun diolah dan kemudian diekspor. Next. Ataupun diolah dan kemudian diekspor. Next. Ataupun diolah dan kemudian diekspor. Ya, pengolahan TBS akan menghasilkan 21 sampai 24% CPO dan 4,5% palm kernel yang selanjutnya diolah di tempat lain menjadi palm kernel oil dan bungkil ataupun dikatakan expeller. Pengolahan CPO jika diolah menjadi minyak goreng akan menghasilkan sekitar 70 sampai 72% olein. Jadi kita mesti selalu perhitungkan ini bahwa kalau kita olah 100 ton CPO, hasilnya hanya akan 70 sampai 72 ton minyak goreng. Dan kemudian ada 22% stearin untuk keperluan bakery dan lain-lain sebagainya, bagian yang padat dari minyak sawit itu. Sedangkan 1-2% merupakan kehilangan dalam proses. Untuk mendapatkan mutu olein yang lebih baik, sering juga cloud point-nya direndahkan agar dia tidak cepat berkabut pada sungin, terutama kalau dia mau diekspor ke bagian Eropa Utara menjelang musim dingin. Lanjut, masalah dan solusi. Konflik di Ukraina, saya pakai istilah halus konflik, menyebabkan berkurangnya penyediaan bunga matahari yang merupakan satu komponen dari minyak nabati dunia. Karena itu kecenderungan harga naik masih akan terus terjadi pada masa depan dan industri sawit kita harus mampu menghadapi tantangan tersebut. Perlu sekali adanya suatu badan pemerintah yang beranggotakan ahli-ahli yang selalu dapat membaca tantangan dan memberikan jalan keluar yang baik bagi industri sawit. Kalau saat ini memang tiba-tiba Presiden menghentikan ekspor minyak goreng dan bahan bakunya CPO mulai tanggal besok pagi sampai waktu yang belum ditentukan. Tadi seperti kita dengar cerita-cerita, hal ini menimbulkan goncangan, apalagi di beberapa tempat. Kita mendengar bahwa pabrik-pabrik menurunkan harga untuk menerima harga TBS, dan juga saya melihat foto-foto bagaimana menumpuknya TBS itu di sentra-sentra produksi sawit. Jadi nanti kita akan diskusikan bagaimana jalan keluar. Tapi sementara ini yang kita dapat prediksi adalah bahwa tidak semua jenis turunan CPO akan dilarang, tetapi mungkin masih akan sedang disusun nomor-nomor HS dari produk-produk yang akan dilarang.
Kemungkinan memang RBD Olin, kemungkinan memang yang akan dilarang terutama RBD Olin, dan juga mungkin akan ada turunan lain. Dan saya yakin nanti Pak Tungkot Sepayung akan memberi penjelasan dan saya yakin agak terperinci mengenai hal ini. Memberi penjelasan dan saya yakin agak terperinci mengenai hal ini. Sebagai perbandingan saja, di Malaysia ada yang namanya MPOB, sebagai perbandingan saja, Malaysian Palm Oil Board. Di Malaysia ada yang namanya MPOB, sebagai suatu otoritas yang berwenang melakukan tindakan-tindakan dan peraturan, sehingga kementerian-kementerian lain tidak mencampurinya lagi. Saya ingat dulu waktu saya berpergian ke luar negeri dengan Menteri Perindustrian utama, namanya Lim Keng Yek. Dialah sebagai orang yang membahas perdagangan dan segala macam hal yang menyangkut industri sawit. Jadi kementerian-kementerian lain tidak ikut bicara. Kementerian Perdagangan atau MITI namanya, yang urusan perdagangan luar negeri, sama sekali tidak mencampurinya. Urusan perdagangan luar negeri sama sekali tidak. Tapi di Indonesia kita lihat sekarang ini agak banyak kementerian yang sebelumnya terlibat. Sekarang ini agak banyak. Selain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, selain Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM, karena sebagian dari minyak sawit itu dijadikan biodiesel. ESDM karena sebagian dari juga Kementerian Agraria dan Tata Ruang, dan Kementerian Koordinator Perekonomian, dan sebagai koordinator perekonomian. Perbandingan mengenai keadaan yang akan dihadapi ke depan, saya cantumkan mengenai World Supply and Demand. Ini dari Oil World Supply and Demand. Ini dari tahun 2021 ditaksir 239 juta ton produksi. Di antaranya kita lihat kelapa sawit sekitar 75-76 juta ton. Kelapa sawit sekitar 75-76. Kemudian minyak kedelai 60 juta ton. Kemudian ada minyak kedelai 4 jenis lemak hewan, dan ada lagi lemak bunga matahari dan rapeseed. Ini semuanya menunjukkan besarnya produksi dunia yang selalu kelihatannya masih ketinggalan dari konsumsi. Lanjut, kalau kita lihat di sini, misalnya yang saya katakan tadi, yang terbanyak adalah palm oil, soya oil, kemudian 9 jenis minyak nabati yang lain, ditambah lagi 4 jenis minyak nabati yang lain, lemak hewan, ditambah lagi 4 termasuk minyak ikan dan bagian termasuk minyak hewan yang lain, dan juga ada hewan yang lain, rapeseed dan sunflower oil. Inilah yang menjadi komponen utama. Dan sunflower oil. Jadi sekarang ini oleh karena kejadian konflik di Ukraina, Ukraina adalah salah satu produsen terbesar daripada minyak bunga matahari, dan juga Rusia. Karena itu dari sana akan turun sekali supply-nya, yang akan menyebabkan kekurangan dunia. Itulah menyebabkan harga CPO meningkat. Karena juga tadi malam misalnya saya terima satu WA dari teman di Amerika, orang Amerika, di New Jersey, bahwa dia pun kaget bahwa minyak goreng Indonesia dilarang ekspor. Next,
goreng Indonesia dilarang ekspor. Karena itu, ini menggambarkan konsumsi minyak goreng dunia. Karena itu, dan komponen-komponen yang dipergunakan ini menggambarkan untuk memenuhinya. Dan komponen yang dipergunakan ini menggambarkan untuk memenuhinya. Ini juga sumber minyak goreng. Ada rapeseed, sunflower, soybean. Ini juga sumber minyak goreng dan minyak kelapa sawit. Next, sunflower, soybean. Ini juga sumber minyak goreng. Dan ya, kesimpulan saya bahwa sebenarnya pertanyaan yang diajukan oleh panitia ini sangat relevan. Sebenarnya sudah mendesakkah pembaruan itu? Ajukan oleh panitia ini sangat relevan. Kita sebenarnya mengharapkan agar pemerintah cukup mampu. Kita sebenarnya mengharapkan agar menyusun peraturan atau undang-undang yang mampu selalu beradaptasi dengan situasi. Apakah pada saat harga turun atau harga naik? Adaptasi dengan situasi. Apakah pada saat peraturan ataupun undang-undang itu hendaknya bisa menanggapinya dengan baik. Hendaknya sekarang kementerian yang terlibat sudah saya sebutkan tadi, dan juga sudah ada asosiasi-asosiasi yang dalam Dewan Minyak Sawit saja anggotanya GAPKI, APKASindo, GPPI, GIMNI, AIMI, Apolin, itu oleokimia, Aprobi, itu adalah biodiesel, dan Maksi. Ditambah lagi ada beberapa asosiasi petani lain, seperti Pak Tolen Ketaran adalah Ketua Samade, Sawit Masa Depanku. Ketua Samade, Sawit Masa Depanku. Jadi tentu saja dapat dan perlu dipertimbangkan mengenai adanya pembaruan itu. Jadi tentu saja dapat dan perlu dipertimbangkan. Menurut saya alangkah baiknya kalau di tingkat pemerintah dibentuk satu badan industri kelapa sawit Indonesia atau Badan Sawit Indonesia sebagai satu badan yang bertanggung jawab pada presiden langsung. Karena sekarang presiden yang mengambil alih persoalannya. Di dalamnya harus ada cukup tenaga-tenaga ahli yang dapat merumuskan berbagai ketentuan untuk diusulkan menjadi undang-undang setelah dibahas DPR kita. Tadi saya sebutkan misalnya bahwa kalau dijadikan minyak goreng bukan 1 ton CPO mendapat 1 ton minyak goreng, tapi hanya 0,70 ton. Begitu, tapi kalau biodiesel itu 1 ton CPO direaksikan dengan 1 ton CPO metan atau etana sebanyak 100 kg, maka hasilnya akan 1 ton juga biodiesel ditambah 100 kg gliserin sebagai byproduct. Oleh karena itu, jika webinar ini mengusulkan sesuatu, kira-kira seperti itulah yang dapat saya ajukan untuk dipertimbangkan.